Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda dan juga rekan-rekan narasumber yang lain serta para hadirin yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Pertama-tama saya ingin sampaikan, sebetulnya kalau saya sudah tidak bisa lagi Bu sebetulnya, karena ada guru kita Pak Sekda ini yang kalau boleh Jawa itu harus bersyukur terkait dengan era sekarang itu. Beliau adalah mantan Deputi SDM, jadi hampir terkait dengan SDM itu adalah hasil pekerjaan kami kepada beliau. Jadi kita harus bersyukur. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ketika akselerasi SDM jadi kunci, alhamdulillah Bapak kita ahli di bidang SDM. Jadi mungkin dalam paparan yang disampaikan hampir semuanya tadi oleh Pak Sekda, tapi saya mungkin mencoba melengkapi saja. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin kami akan skip, tapi nanti kami lebih kepada bagaimana yang kami lakukan di BKD terkait dengan melakukan antisipasi terhadap penguasaan berbasis human capital management di BKD terkait dengan pasca penyerahan birokrasi. Berikutnya, kalau kita lihat tadi Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa kita ada dua hal yang menjadikan tantangan, di mana ada birokrasi 4.0 dan juga terkait dengan disrupsi adanya pandemi COVID. Kita mungkin kepada birokrasi 4.0-nya ada 4 hal yang menjadikan aspek harus kita perhatikan adalah bagaimana percepatan pelayanan, kemudian efisiensi pelayanan, juga fleksibilitas kerja dan juga kalkulasi pelayanan. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan secara rinci seperti apa yang harus kita lakukan dengan berbagai macam aspek yang tadi distrukturkan menjadi satu sistem secara keseluruhan. Ini dalam rangka 4.0 dan 4 aspek tadi. Tadi begitu salut saya Pak Sekda tadi menggambarkan semua, dan ini menggait kita semua untuk mempercepat bagaimana tata kelola kita ke depan, termasuk struktur berpikir kita dalam rangka untuk tadi efisiensi pelayanan, percepatan dan sebagainya. Berikutnya ini tantangan global, saya kira sudah umum. Kita ada pendekatan yang sifatnya eksternal dan juga internal, di mana tadi kita dalam kondisi saat ini kita dalam kondisi situasi yang berubah-ubah, yang tentu kita tidak bisa memprediksi ke depan seperti apa. Sehingga sering katakan oleh Pak Gubernur, kita harus memiliki kemampuan birokrasi yang dinamik, jadi adaptif terhadap perubahan yang ada. Kemudian juga tadi Pak Sekda juga mengatakan digital disruption juga itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan, juga millennial disruption terkait apa yang kita pelayanan, yang kita layani, termasuk kita sebagai pelayan dalam kondisi yang sudah milenial di dalam birokrasi maupun di masyarakat yang ada. Tadi pada diskusi juga. Nah, kemudian juga ketika melihat eksternal itu tentu kita harus memperkuat internal, karena ini tuntutan dari kita semua, yaitu kaitan profesionalisme SDM dan juga sistem meritokrasi. Jadi personal SSM dan sistem meritokrasi ini menjadi penguatan kita khususnya di BKD saat ini, yang kami sebagai tugas pokoknya adalah seperti itu. Berikutnya, nah di dalam rangka pada saat kita melihat di BKD Jawa Barat, tentu langkah pertama kita adalah memetakan terlebih dahulu apa yang dilayani oleh kita, masyarakat seperti apa yang dilayani oleh kita, dan ini nanti akan menjadi background kita di dalam rangka pelayanan tadi untuk peningkatan pelayanan masyarakat di era 4.0 tersebut. Nah, kalau kita lihat Jawa Barat itu ada sekitar 48,27 juta jiwa. Kami coba petakan bahwa masyarakat Jawa Barat itu ternyata saat ini sudah didominasi oleh tadi yang kalau milenial, yaitu generasi X, Y, dan Z. Jadi kalau kita lihat seperti ini bahwa ternyata perubahan ini sangat cepat. Dengan pemilihan secara ini hampir sekitar 60% lebih. Berikutnya kita bandingkan ketika tadi secara internal dengan tantangan tadi, ternyata
peta dari PNS kita seperti apa. Dan ternyata peta PNS kita itu sekitar 33.803 ini, khususnya Jawa Barat ini, generasi X menempati 64,12%. Bagaimana kita melihat bahwa ketika tuntutan pelayanan oleh generasi milenial tadi dengan kondisi PNS kita yang seperti ini, seperti apa gapnya? Jadi Pak Sekda mengatakan bahwa menggambarkan terkait dengan tadi milenial dan tidak milenial dan baby boomer dan sebagainya. Kita lihat, kita mencoba memetakan gap analisis seperti apa. Jadi kalau kita lihat PNS Jawa Barat itu gen X itu 64,18%, penduduk Jawa Barat 22,0%, gen Y-nya itu 20,50, kemudian gen Y-nya itu 26,07%, gen Z 0,75 dan gen Z untuk penduduk 27,88. Berarti tadi kata kunci Pak saya mengatakan kita ketika melihat gap analisis ini, apa yang harus kita lakukan untuk adaptif terhadap persoalan yang hadapi tantangan tadi untuk mengakselerasi. Jadi kata kuncinya adalah akselerasi terhadap persiapan SDM kita yang tadi profesional dengan kondisi yang ada dengan pada posisi kebutuhan terhadap pelayanan yang ada. Maka tadi Pak Seda menggambarkan bagaimana kita cara mengukur kinerja dengan manajemen talenta, cara mengakuisisi dan sebagainya. Berikutnya, tahapan pada saat kita sedang posisi seperti saat ini juga, pada saat tadi kita melihat tantangan, juga secara simultan terjadi perubahan-perubahan aturan yang ada, yaitu penyederhanaan birokrasi. Kita dulu tadi sampaikan Pak Sekda penyederhanaan struktur organisasi, kemudian penyetaraan jabatan, ini sudah kita lakukan. Tinggal adalah yang jadi PR tadi Pak Sekda mengatakan sedang menyusun hukumnya, yaitu penyusunan sistem kerja. Di mana penyusunan sistem kerja ini adalah perbaikan pengembangan mekanisme kerja dan bisnis dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis. Jadi kalau diingat tadi Pak saya bukan digital reform yang harus dilakukan oleh kita dan melakukan percepatan pelayanan tadi, akselerasi dan kata kunci. Berikutnya ini sudah tadi dijelaskan oleh Pak Sekda, mungkin skip saja. Nah, kenapa sih kita harus agile birokrasi kita? Tadi sudah disampaikan kita harus ada beberapa hal terkait dengan pelayanan dengan 48,27 juta jiwa Jawa Barat yang komposisi generasi X, Y, dan Z-nya itu berbeda dengan kondisi PNS yang ada. Juga tidak hanya harus bekerja rutinitas, harus memikirkan prioritas tercapai tujuan organisasi, kemudian menciptakan mindset, skill, dan sebagainya, termasuk tim kerja kolaboratif dan berinovasi. Kenapa harus dilakukan? Karena kita dari data yang ada kami sudah implementasi, ada di Jawa Barat itu lebih kurang 370 jenis layanan. Jadi Pak Sekda menggambarkan yang layanan salah satu jenis perizinan. Dan tentu 70 jenis layanan ini termasuk terkait program infrastruktur, layanan infrastruktur, jalan rusak, dan termasuk layanan irigasi yang lain. Ini kita coba dari lebih kurang 370 jenis layanan. Berikutnya, ini tadi pelayanan publik yang profesional karena ada perubahan before after. Lanjut saja. Nah, selain itu juga sekarang dan kondisinya mau tidak mau kebijakan pemerintah kita antisipasi. Apalagi saya melihat bahwa Jawa Barat itu adalah yang terdekat dengan harus ibu kota dengan pusat pemerintahan. Ternyata saat ini sudah ada isu perpindahan ibu kota negara. Dengan prediksi yang kami coba dari sisi eksternal faktor, dan nanti kita kan ketika melihat kebijakan apapun harus melihat secara inward looking dan outward looking. Kita lihat dari outward looking bahwa pegawai terpaksa pindah ke Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru, atau melakukan pensiun dini atau mutasi ke instansi lainnya. Dan kami mencoba bahwa mungkin ada ke daerah DKI, Jawa Barat, Banten, mungkin juga termasuk. Ini harus kita antisipasi, termasuk juga teman-teman nanti kabupaten kota. Ini juga harus di sini ada rekan-rekan Kepala Dinas, ada Banjar, Ciamis, Sosialia juga untuk melihat bahwa peluang dan data kami ada, banyak sekali akan pindah mutasi.
Sehingga seperti apa nanti kami mensiasatinya seperti itu. Berikutnya, ini adalah juga saat ini ternyata memang sudah bicara lagi kepada kemampuan individu. Saya yakin ke depan akan ada semacam istilahnya kalau kasar penculikan orang-orang terbaik akan diambil, sehingga ini adalah bisa menjadi masalah tapi menjadi peluang untuk yang memiliki kerja terbaik. Dan ini dialami oleh anak saya sendiri, itu sudah ada ingin merekrut dari perusahaan lain dan dengan gaji yang lebih besar. Nah ini juga menjadi fenomena yang harus kita lihat di dalam penyediaan SDM kita ke depan. Berikutnya, nah juga satu sisi ketika tantangan tadi ternyata saya sampai di sana badai tsunami pensiun. Nah, di sini ada gambaran termasuk badai tsunami pensiun PNS itu, kita lihat ini ada warna biru, merah dan ungu, ini menyatakan bahwa kita akan yang pensiun saja Jawa Barat itu ada 8.346 orang. Ini TV-nya kurang besar, karena ada keterangan itu warna-warna. Kalau boleh saya lihat, yang warna biru itu adalah untuk pelaksana, biru muda, kemudian yang coklat itu JP pertama, kemudian fungsi yang hijau itu jabatan fungsional muda, yang termasuk juga ada Jabmarja utama dan juga JP. Jadi kita akan kehilangan sekitar 8.346 orang, itu dilihat dari sejumlah belum kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, kompetensinya. Kita akan betul-betul ada gap antara kebutuhan dan tantangan dengan tadi perubahan yang ada, mengakselerasi, tapi satu sisi modal dasar kita ini seperti ini. Sehingga tadi judulnya adalah human capital, modal capital yang kita fokus untuk kita mengakselerasi tadi, kata kuncinya akselerasi. Berikutnya, nah bagaimana respon Jawa Barat melihat itu semua? Terus, nah kita alhamdulillah Pak Gubernur berdasarkan komitmen beliau, termasuk Pak Wagub dan Pak Sekda, dan penggunaan SDM ini berbasis meritokrasi dalam proses yang harus kita lakukan. Tadi Pak Sekda mengatakan bagaimana kita ketika meritokrasi itu dari mulai rekrutmen, akuisisi sampai kepada pemetaan box talenta yang ini menjadi ukuran dari sisi fungsi Y kinerja, fungsi ada potensial, yang nampaknya ini menjadi pemetaan kita untuk siapa individu-individu yang mampu untuk beradaptasi dengan ukuran-ukuran tadi. Sehingga ada kedudukan dari box 1 sampai box 789 sampai tadi ada pada sekolah corporate university yang harus kita kembangkan, yang kita sesuaikan dengan BPSDM untuk mempersiapkan itu. Agar tidak selalu latihannya ini, tapi sudah kepada kelompok-kelompok yang memang kekurangannya apa kita tingkatkan. Ini yang menjadikan komitmen kita, sehingga box data management ini sudah di-launching oleh Pak Gubernur. Berikutnya, ini juga akuisisi talenta. Jadi ketika kita melakukan satu tadi perubahan yang ada, kita juga melakukan yang namanya strategi akuisisi talenta Pemprov Jabar. Kita lihat bahwa pada tahun 2025 nanti kita akan tadi gambaran kami akan ada tsunami yang arti yang pensiun 8.000 lebih, yang nampaknya ini akan juga berpengaruh terhadap persiapan kita dari sisi peningkatan kualitas. Rekrutmen kita kan ya terbatas, tapi mungkin juga kita akan mencoba mengakselerasi dengan membangun yang ada, tapi juga menarik yang ada kemudian tapi dengan ukuran tertentu. Ada dua strategi kita. Hanya mungkin kalau kita mengembangkan ada kelemahan. Kalau kita bicara positifnya, optimalisasi SDM yang ada, kemudian juga berdampak positif terhadap budaya kerja dan ketinggalan PNS, tapi ada negatifnya, membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang banyak. Tapi kami juga mencoba secara rekrutmen itu lebih akseleratif, efektif, efisien, termasuk rekrutmen talenta secara reputasi, yaitu melalui kondisi ini disebutnya hire. Program akuisisi talenta dari instansi lain melalui mutasi atas permintaan sendiri, mengakuisisi talenta dari instansi lain melalui talent scouting. Ini kita akan buat pergubnya tadi, karena gelombang-gelombang yang dari perpindahan IKN, Ibu Kota Negara ke Kalimantan juga, ini kita coba ini, kemudian juga membayar pembangunan yang terkait dengan juga beasiswa pendidikan, termasuk juga pertukaran pegawai, TOT dan sebagainya, termasuk job enhancement dan juga job incentive. Berikutnya, ini mohon maaf ada
pakai ini jadi 50 Pak. Nah, ketika ini hanya sebagai contoh, pada saat pelantikan fungsional berubah itu PKD termasuk salah satu 5 OPD yang dijadikan contoh. Nah, pertama yang kita lakukan BKD adalah kita melihat bahwa indikator yang kita terjemahkan dalam bentuk pesta kita dari PJMR yaitu merit system. Nah, kami mencoba memetakan seperti apa merit system keterkaitan hubungan antara per bidang yang ada di kami. Dengan program kegiatan ini kita petakan, dan ini kita bangun dalam bentuk sistem yang ada untuk saling keterkaitan. Dari mulai sekretariat, bidang pengadaan, bidang pengerja, pengembangan aparatur, juga bidang mutasi dan promosi. Ini keterkaitan. Jadi ini juga menjadi nanti setiap anggaran kita yang diajukan ke APD ini berbasiskan kepada pendekatan program-program ini. Sehingga kita fokus kegiatan kita pada ini, tapi tujuannya adalah menciptakan merit system yang ada. Oh ya, berhubung waktunya sedikit, saya kebutuhannya terus. Nah, apa yang tadi akibat penjelasan ini kami menyebutnya mekanisme kerja baru BKD Jawa itu ini seperti amuba. Ini kepala BKD, terus kami gambarkan dengan stakeholder yang lainnya, kemudian juga kami mempersiapkan seperti apa aplikasi yang kita lakukan. Ini ada bentuk yang namanya TOT, Team of Team. Jadi nanti kami itu ada tim dari mulai tim berapa, tinggal mengerjakan seperti apa. Berikutnya, ini ada 23 aplikasi kami, tapi terintegrasi dengan yang namanya Siap Jabar. Ini semua aplikasi. Berikutnya, karena waktunya ini kita tunggu saja. Kemudian peta timbangan seperti apa yang kita bentuk? Ada 2 yang saya di BKD ini ada sifatnya administratif, ada yang sifatnya pengembangan. Tadi saya katakan bahwa itu bukan hanya administratif BKD, namanya biro saja. Kalau biro kan meja, itu dulu biro kepegawaian. Sekarang kita menjadi badan, ada kolektif kolegial di situ, ada aspek pengembangan di situ. Sehingga pekerjaan yang membutuhkan improvement, pembaharuan, penyesuaian. Jadi kuncinya nanti sifat pekerjaan kita penjagaan ada 2 hal, administratif dan juga pengembangan. Berikutnya bagaimana cara mengimplementasikannya seperti itu. Ini ada rutinitas, ada improvement baik istilah yang kena, termasuk antar bidang, lintas bidang, dan lintas proyek, dan motek kegiatan proyek. Berikutnya, kami diberi waktu 3 menit lagi. Nah, ini pekerjaan lewat saja, nanti juga lewat. Ini hanya pekerjaan. Pekerjaan improvement ini tadi sampaikan kata saya bahwa ini tim kerja BKD berbagai macam unsur yang ada. Ada yang dari biro organisasi, tergantung temanya apa. Ada yang dengan tim BKPSDM, ada dengan dinas OPD yang lain. Ini peta. Jadi pada saat scouting berbagai talenta seperti ini. Ini yang warna biru muda ini itu adalah dari yang luar yang kita anggap sebagai ini. Berikutnya, saya simpulkan saja. Nah, misalnya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6 terkait dengan kita. Ada yang misalnya nih di tim 5, ada JF analisis kebijakan ahli muda biro organisasi. Masuk dalam tema misalnya dalam rangka reformasi birokrasi. Nah, di situ ada proses tim ini, dan ini dinilai oleh yang menjadi koordinator yang ada. Dan juga tadi yang sampaikan Pak Sekda, koordinator itu ataupun yang muda itu bisa saja yang baik itu bukan hanya dari yang tadi seperti buka baju, tapi adalah yang muda juga bisa mengapain madya, bila mana muda itu bisa mampu. Jadi jelas bahwa ketika berbicara birokrasi ini adalah kemampuan individu yang menjadi kata kuncinya. Nah, inilah yang nanti menjadi pola karir yang sedang kita persiapkan, double karir. Jadi misalnya madya bisa saja secara suksesi ketika dia mampu, dia memiliki skor, dan nanti penilaian TRK-nya, dia akan menjadi jabatan JPT. Memang konsekuensi ini kita akan merubah cara ukuran kita di TRK tadi. Kita lihat dari fungsi Y dan S akan bertambah. Apa fitur-fitur yang dikembangkan terhadap penilaian sampai sejauh mana yang bersangkutan mampu untuk menjadi peningkatan karirnya. Ini dari lihat skor yang ada. Berikutnya. Nah, sekarang di sini ada kabupaten kota, sekaligus saya ingin terakhir mungkin bahwa komitmen Provinsi Jawa Barat, tadi sampai pada Pak Sekda, ada 3 yang saya untuk mengakselerasi tadi kata kuncinya, yaitu kami siap kepada kabupaten kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan sistem ini. Asal PKS dan MOU dan PKS. Pak Gubernur sudah berkomitmen, silakan. Kemudian replikasi aplikasi lain silakan, kami akan berikan. Di sini ada Pak Sekda saksinya waktu Pak Gubernur.
pendampingan dan kompetensi. Nah, oleh sebab itu, kami di provinsi siap untuk mendampingi Bapak Ibu tingkat kabupaten kota dengan 3 hal. Dan kalau kita lihat target kami, kalau kita bicara akuntabilitas keuangan, biasanya oleh WTP. Akuntabilitas birokrasi adalah sakit. Nah, saya akan coba adalah ketika bicara tentang manajemen kepegawaian dan merit system. Semua kabupaten kota juga harus merit system. WTP kan kabupaten kota juga merit system. Sakit semua kabupaten kota juga harus nilai A. Nah, oleh sebab itu merit system juga insya Allah akan menjadi kesepakatan kita. Sehingga ketika kita bersepakatan ini, 3 hal ini akan kita lakukan. Ini untuk teman-teman kabupaten kota. Berikutnya ini hanya benchmarking, kita sudah banyak Pak. Ada Kota Tegal, Indramayu, kemudian Kabupaten Purworejo dan sebagainya. Berikutnya lagi yang digambarkan saja eviden. Pendampingan sistem merit juga, Pemkot Magelang bahkan sudah melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan kami. Dan kami berikan semua aplikasi. Jadi saya menyampaikan bahwa sistem merit adalah untuk NKRI. Jadi saya ingin bahwa merit ini menjadi NKRI agar apa? Dicontohkan seluruh Indonesia. Dan bila mana kita kerjasama akan mengurangi uang yang ada, silahkan. Jadi untuk kalau bisa saya kira cita-cita untuk seluruh Indonesia Pak Sekda lebih contoh. Karena Pak Sekda nonton di beauty ini untuk membuktikan bahwa kita mampu. Berikutnya ini juga pendampingan kompetensi beberapa kabupaten Bogor, Garut, Pangandaran. Kita punya assessment center yang untuk pengembangan seperti ini. Dengan tadi video sudah tim. Nah, rencana kita ke depan ada 2 hal dengan pola kerja agile yang akan kami kembangkan. Pertama adalah pengembangan dynamic working arrangement, indikasi penerapan kerja, juga pengembangan teknologi informasi. 2 ini yang akan kami lakukan. Tadi Pak Sekda sudah menggambarkan, terima kasih, gambarannya begitu utuh, termasuk future planning ini. Nah, jadi pengembangan dan juga pengembangan teknologi informasi digital tadi yang digambarkan oleh Pak Sekda. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana agak menambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeri, pemaparannya dan